Gua ada di senam pakai baju Israel. Nggak tahu maunya apa. Mau dinasihatnya juga udah tua ya. Kira-kira diapain guys? Komen di bawah coba. Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emang? Nggak, mau tanya aja. Ya kenapa kalau Apa? menurut Anda? Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. Gitu. Palestina nggak disebut. Hati-hati. Kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Oh Yahudi itu pinter. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia, kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh baca Al-Baqarah sedikit aja udah masuk Yahudi semua, cerita itu udah. Begitu Musa, Isa, ini yang sok nih, si bontot ini, Islam ini nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awana. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel, atau surat Al-Isra, atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal, sampai kamu dibangkitkan nanti kembali tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan, atau karena merantau, atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta-minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini.
Terus ada perwakilan di PBB. Gitu. Jadi oleh karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Aku, Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini Umi mau kasih bukti lagi, satu lagi, bahwa tanah terjanji itu, tanah Yerusalem itu adalah milik orang Bani Israel atau Yahudi, bangsa pilihannya ya. Dan janganlah kamu melanggar peraturan hari Sabtu katanya. Hari Sabat, bukan hari Sabtu malah disebut malah di Quran. Janganlah kamu melanggar peraturan hari Sabat. Tahu-tahu dikirim rudal oleh Hamas. Ya Allah, ini orang Islam ngerti nggak ayat Quran sih? Semua dunia berteriak. Jokowi mengutuk. Retno Marsudi ini ikut pula. Tapi kita harus maklum. Karena mereka tuh mempunyai majelis ulama. Majelis ulama itu membantu kerja mereka itu. Ini ya bukti nih. Kalau tanah terjanji itu tanah Yerusalem itu sesuai dengan Quran. Ayat 104. Itu dan didukung oleh 75 ayat lainnya. Itu milik bangsa pilihan. Milik bangsa yang ditinggikan derajatnya dari bangsa-bangsa yang lain. Kata Quran, saudara-saudara, terutama orang Islam dan juga umat agama lain, agama Kristen yang juga banyak juga membenci Yahudi. Percayalah, di dalam hukum itu keliru membebaskan orang bersalah itu lebih baik daripada keliru menghukum orang bersalah. Menurut Umi, keliru itu tanahnya orang Islam, tahu-tahu diserahkan kepada orang Yahudi. Jauh lebih baik daripada keliru. Bukan tanah kita dengan tanah orang Islam ke orang Palestina kok. Tanah Hamas kok bukan. Itu diambil dari tangan orang yang punya hak. Surat An-Nisa juga ayat 154. Dan kalau mau tahu artinya nih, sertifikat dari Allah nih tentang tanah terjanji, tanah Yerusalem, dan keseluruhannya itu adalah milik orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, yang maksud yang kami di situ itu Allah. Allah itu kata-kata kami memang bersifat ganda, berarti di situ Allah bersama para malaikat yang menyaksikan. Dan kalau menurut kaidah bahasa Indonesia katanya
Allah menunjukkan juga bahwa dia bersama membawa kita semua, dan konteksnya waktu itu bersama orang-orang Bani Terah Agung, Bani Israel, keturunan agung, keturunan mulia. Menurut Quran, bangsa yang ditinggikan dari bangsa-bangsa yang lain. Dan ayat Quran itu berlaku terus sepanjang hidup, tidak ada waktu itu. Ada yang membuat kurung waktu itu, di masa itu mana bisa ngarang seperti itu. Ya, nah ini kemarin Umi udah bilang sertifikatnya ayat 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Al-Isra itu nggak jauh-jauh amat bedanya dengan Bani Israel itu kok. Ya, itu untuk cara untuk melupakan orang-orang Israel aja. Maka dibilang surat Al-Isra. Tapi bedanya nggak begitu jauh, ya aja di kamus bahasa dalam Al-Quran ini. Nah, itu sertifikat tambah ini nih, hari Sabat jadi dihormati, nggak boleh, apalagi menyerang, membunuh, ya, merangsek masuk rumah penduduk. Dan kita jangan merampas tanah orang. Dan itu Yerusalem memang milik orang Israel, milik orang Yahudi. Ya, Quran yang menentukan sertifikat dari Allah. Ya, kalau istilah itu sertifikat Allah mau dibantah. Sertifikat hak milik rumah Umi aja kalau dibantah orang Umi bisa ngamuk kok, nggak terima. Gitu. Karena sertifikat cuma tanda tangan ini oleh ketua BPN aja tuh. Ya, karena itu mudah-mudahan himbauan Umi kepada seluruh orang-orang Islam, apalagi yang emosional, yang main ngomong tanpa dasar hukum, Allah pasti murka. Nanti Umi cerita lagi di mana Allah murka, diusir orang-orang yang ngomong bicara tidak pakai dasar hukum, tidak pakai ilmu, tidak pakai pikiran. Nah, itu ada di ayat Qur'annya, nanti kita sambung lagi. Selamat siang, bahagia selalu, damai dunia, damai kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 47 disebutkan bahwa Allah telah menetapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih unggul dari segala umat. Nah, kalian percaya nggak dengan ayat tersebut? Kalau percaya dengan ayat tersebut, mungkinkah ada bangsa lain yang lebih unggul dari Israel? Mungkinkah ada bangsa lain yang bisa memusnahkan Israel? Sementara pada surat Al-Baqarah ayat 47 disebut bahwa Tuhan telah menetapkan bangsa Israel sebagai bangsa yang lebih unggul dari bangsa manapun. Serah Anda percaya sama ayat atau tidak. Nah, jadi itu sudah Allah sendiri yang mengatakan, Al-Baqarah ayat 47. Coba aja lihat bahwa bangsa Israel telah dijagain oleh Allah sebagai bangsa yang lebih unggul dari segala umat. Jadi unggul dia, lebih unggul dari siapapun menurut Al-Baqarah ayat 47. Karena narasi Israel jajah Palestina itu opini, Sam, bukan fakta, Sam. Oh, Itu opini, Gimana bukan tuh? fakta. Gimana tuh? Faktanya, gue jelasin sekarang nih ya, ini penting sekali. Faktanya, negara Israel itu didirikan bukan di atas tanah Palestina. Apa? Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki. Nah, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Ini wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini. Disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Oke. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Lo tau nggak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab. Yes. Jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Akhirnya Israel berdiri, waktu itu kan Israel langsung terima. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang, no, I will not let you, gue gak akan kasih. Dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu, diributin itu, katanya dijajah sama Israel, itu dikuasai sama Mesir,
terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina itu dikuasai sama Yordania. Oke. Dan sampai akhirnya perang lah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah. Karena kalah perang, mereka harus serahkanlah nih Gaza yang tadinya punya mereka. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau nggak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina, mau nggak bikin negara? Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau nggak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007, Sam, ya, waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two-state solution. Lo pernah dengar? Ya kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina itu terkenal sama yang istilahnya two-state solution atau solusi dua negara. Two-state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih, aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo mulu. Udah damailah. Lo bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Presiden Palestina itu sudah menyetujui, oke. Terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita ini ya, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Dan lo tau nggak? Sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Itu selalu setiap tahun ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue nggak mau damai, gue maunya perang. Kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel. Namanya Hamas. Ini fakta. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.